Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini tanggal 21 Maret 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta Tuhan Yesus, kita butuh Tuhan Yesus, kita memerlukan persekutuan dengan Tuhan. Sebab kita tahu di dalam dunia penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, ada penjagaan, ada perlindungan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, langkah kaki orang dikasih Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Tapi langkah orang fasik akan binasa di dalam jalan kefasikannya. Itu kita, sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku, yaitu hati yang selalu mau berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti kita sama-sama membahas firman Tuhan di dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 1-16. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Haleluya. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Amin, haleluya. Selama ku hidupku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yesusku. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Haleluya. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, oh Tuhan Yesusku. Amin, haleluya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 10, demikian firman Tuhan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin, haleluya. Oh, bukan Tuhan yang melihat rupa, oh bukan Tuhan yang memandang harta. Hati
hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalam alam. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Selama kau sangat berarti bagiku, haleluya. Yang terbaik yang ada padamu, persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau lagi berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku, haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman-Mu, kami lapar haus akan firman-Mu. Kami memerlukan Engkau, Yesusku. Kami percaya Kau hadir malam hari ini. Berkat damai sejahtera Tuhan turut menyertai Bapak Ibu Saudara semua, kami semua Tuhan. Kau berkati, pegang hidup kami Bapa, pelihara hidup kami, biar kami senantiasa ada di dalam kasih karunia-Mu sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Maha Baik. Kita tidak setia, tapi Yesus tetap setia mengasihi kita semua. Oleh karena itu mari kita adakan waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena kesempatan waktu adalah milik Tuhan. Tapi menjadi kairos kalau waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita sesuai dengan maunya Tuhan, itu kairos. Waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu namanya kairos. Oleh itu mari kita senantiasa hidup menurut waktunya Tuhan. Sehingga nanti kelak, kalau sangkakala Allah berbunyi, waktunya Tuhan kairos, Allah datang. Tuhan Yesus datang di segala orang-orang kudus dengan segala kemuliaannya. Kita diangkat rapture, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan dalam, kalau malam senantiasa kita baca perjanjian baru. Puji Tuhan, kita sudah sampai di surat Timotius pasal yang ketiga, ya. Kita mau baca dari ayat 1 sampai 16. Kita rutin, ya. Kita nih rutin firman Tuhan.
Dari awal sejak 1 Januari 2021 baca dari Injil Matius di ayat 1 terus kita bersinambungan, tidak pernah absen, rutin terus sampai saat ini kita baca surat 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 16 selama satu pasal ini, dan besok pasal keempat, dan terus sampai Tuhan Yesus datang sampai kitab Wahyu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang-orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Kartu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jangan hanya seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayat 16 terakhir. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar dalam surat 1 Timotius pasal 3 1 sampai 16, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang setia kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan hati kita senantiasa merasa lapar hauskan firman Tuhan, supaya kita dikenyangkan oleh firman Tuhan dan kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hari demi hari kita diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Kita lihat di sini jelas, ini khusus bagi pelayan-pelayan Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan semua adalah orang-orang khusus, karena kita sudah dipilih sama Tuhan. Awalnya kita dipanggil, dipilih, dan ditetapkan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, untuk masuk di dalam wilayahnya Tuhan. Maka jelas kita dulu orang gelap, tapi kita menjadi orang terang Tuhan. Kalau menjadi terang Tuhan, harus kita menjadi berkat. Tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi surat yang terbuka. Oleh karena itu saudara, sesuai dengan firman Tuhan, harus jelas kita ini harus menjadi berkat. Tidak boleh ada batu sandungan, tidak boleh mencerminkan hal-hal yang tidak benar. Tapi hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Oleh itu aturan-aturan sudah jelas, bahwa para diaken, para penatua, ya, penilik jemaat, itu adalah pekerjaan yang begitu indah di dalam kerjaan Tuhan, pekerjaan yang mulia. Saya dulu waktu saya menjadi seorang bankir, ya, anak seorang pendeta, papi mami selalu berdoa buat saya, dan papi mami selalu berkata kepada saya, almarhum ya, papi mami hamba Tuhan sudah lebih dari 60 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Dia selalu menasihatin saya, berkata, Yakob, melayani pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang mulia dan indah, karena Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Maka dikatakan di sini ayat yang ke-1, benar perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan indah, melainkan pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang indah. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, itu ada upah besar di surga. Oleh karena itu hidup kita harus benar. Makanya kita dikatakan di ayat yang kedua, kantor penilik jemaat harus seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengejar orang, dan seterusnya.
menjadi pemimpin, harus kita betul-betul memberi karakter Kristus. Hidup kita harus menjadi berkat. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, tapi Tuhan sudah pilih kita supaya kita menjadi surat yang terbuka. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 3, saya mau baca yang kedua. Kita menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi orang melihat standarnya orang Kristen tinggi karena standarnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri yang maha sempurna, maha agung, maha mulia. Atas rahmat anugerah Tuhan kita dipanggil, dipilih, dan ditetapkan menjadi anak-anak warisan kerajaan Allah. Kita diciptakan supaya kita menjadi wakil dari Tuhan, mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Ada manifestasi kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi surat yang terbuka, bisa dibaca oleh setiap orang. Makanya tidak boleh loh kalau sampai seorang hamba Tuhan selingkuh, hamba Tuhan karakternya nggak beres ya, ada perjudian ya, ada mabok-mabokan, hidupnya nggak beres, nggak benar di luar firman Tuhan. Ini firman Tuhan standarnya demikian. Istrinya banyak misalnya, mohon maaf, nggak boleh saudara ya. Kita sebagai anak Tuhan, bukan hamba Tuhan aja, setiap anak Tuhan itu tidak boleh ikuti setiap kita pokoknya. Tidak peduli hamba Tuhan siapapun, ikuti semua aturan firman Tuhan. Kita diatur oleh Tuhan supaya kita hidup kita dituntun sama Tuhan. Untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Supaya nanti kelak, kalau orang kita disebut orang terhormat dalam ayat 8. Demikian juga dia akan harus orang terhormat. Kita adalah orang-orang terhormat. Sehingga betul-betul nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai nanti kita menjadi batu sandungan. Sebabnya kalau kita melayani Tuhan, orang terhormat, kita tidak menjadi masalah. Coba, kalau kita hidup bermasalah, bagaimana kita mengajar orang? Ya, coba di ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? Bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Ada di dalamnya ada nama Allah. Allah yang sempurna. Standarnya kita tinggi. Karena standar kita Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena nanti kelak saudara, kita akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Seperti 16 yang terakhir. 16 selalu harus kita pahami saudara. Rahasia ibadah kita, yaitu dia yang telah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Suatu hari kalau kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan, maka kita tidak sia-sia, kita hidup memang hidup standarnya surga, karena nanti kita layak masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Bagaimana masuk di dalam kemuliaan Tuhan kalau standar kita tidak beres? Standarnya kita surga, standarnya kita kemuliaan Allah. Oleh itu mari kita hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Kalau ikuti firman Tuhan, hidup kita merasa aman. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan katakan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Memang tubuh jasmani kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Itu mari kita perilaku kita. Hidup kita harus standarnya firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Yeremia 17 ayat 10. Bahwa aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Hati kita harus beres. Perbuatan tidak benar karena hati kita tidak benar. Tapi kalau hati ini diisi dengan firman Tuhan, maka mencerminkan pikiran kita selalu benar. Sehingga hati benar, pikiran benar, perilaku kita benar. Karena 3 standarnya, minta sama Tuhan supaya tubuh jiwa kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah. Ingat Bapak Ibu, kita hidup di dunia hanya satu kali. Setelah itu di balik kehidupan ini ada kematian. Tapi di balik kematian, kata firman Tuhan, ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Kita mencari perkara yang kekal dan hidup kita di dalam firman Tuhan. Supaya kita suatu hari kelak, dunia akan lenyap, tapi kita memasuki kerajaan Allah, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Selama kita hidup, ku mau menyembahmu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab
Bapa, Engkau sangat berarti bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padamu persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, kerinduan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau bukan dari sekarang, kapan waktunya, saudara? Selagi Tuhan berikan kita sehat, Tuhan berikan kesempatan, mari lakukan yang terbaik. Yang terbaik yang ada padamu persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Yang terbaik yang ada padamu persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus, dan Tuhan beserta kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.